Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar makrifat. Kali ini kita berkolaborasi dengan Mbah Munajat dalam channel Mbah Munajat Karimullah. Saya ingin bertanya tentang bagaimana ketersambungan kita kepada Allah SWT, karena ada pertanyaan dari pemirsa atau pendengar dari channel kami. Ada pertanyaan dari pendengar channel kami sebelumnya bahwa bagaimana mencari guru rohani untuk menyambungkan tali wasilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang satu. Kemudian cara menyambungkannya seperti apa, di mana mencarinya. Nah, itu pertanyaan yang bertubi-tubi seperti itu, Mbah Munajat. Monggo dijelaskan, Mbah Mun. Terima kasih Bu Nyai. Ini berarti bahasan menindaklanjuti dakwah-dakwah yang terdahulu. Setelah kita mampu mengeksplorasi rohani kita melalui aktivasi rohani, kemudian yang memungkinkan bisa menyambungkannya adalah seorang guru rohani. Saya kira menjadi amat relevan dengan pertanyaan tersebut, bagaimana kita bisa menemukan sang guru rohani tersebut dan caranya seperti apa. Saya kira agar lebih komprehensif pembahasannya, kita coba urai kembali bahwa hubungan manusia di alam realitas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam Maha Qadim itu tentu tidak mungkin bisa bersambung secara langsung, baik secara teori ilmiahnya sebagaimana disampaikan Profesor Kadirun Yahya, bahwa yang fisik pasti tidak bisa bersambung dengan yang metafisik, apalagi Allah itu maha metafisik. Fisik dikali metafisik hasilnya meta. Oleh karena itu ketika Allah bersambung dengan makhluknya di alam realitas, itu pun harus ada tali penyambungnya, yaitu yang disebut dengan tali wasilah sebagaimana Al-Maidah 35. Secara prinsip tali wasilah adalah sebuah sistem kebersambungan antara Allah di alam Maha Qadim dengan manusia di alam realitas melalui sang adaptor dimensional, yaitu ruhani Rasulullah atau biasa disebut dengan Nur Muhammad. Sehingga melalui beliaulah kita di alam realitas ini bisa bersambung. Namun kita sebagai orang yang awam, yang tentu upaya-upaya kita, riadoh-riadoh kita tidak sehebat para nabi, para sufi, para waliullah. Oleh karena itu, kita sebagai orang awam untuk dapat bersambung ke dalam sistem wasilah tersebut, kita harus mencari seorang guru mursyid atau guru rohani, yaitu seseorang yang telah presisi bersambung dengan sistem wasilah tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Al-Kahfi 17. Sebagai perwujudan atas keinginan kita, kemauan kita untuk dapat bersambung kepada sistem tali wasilah tersebut, maka kita harus melakukan upaya-upaya yang lebih dari biasanya. Kita tidak sedang promosi, enggak, ya. Tetapi ketika pemirsa menonton channel yang model seperti inilah, model seperti ini artinya itu sudah secara rohani sungguhnya sudah ditunjukkan itu. Karena kalau kita kaitkan juga ini dengan teori medan kuantum, jadi
partikel subatomik yang sama itu akan terhubung walaupun dipisahkan oleh ruang dan waktu yang amat jauh gitu. Saya kira konstruksi pemahamannya seperti itu, Bu Nyai. Jadi saya ulangi lagi, untuk dapat bersambung dengan sistem tali wasilah tidak mungkin kita sebagai awam bisa langsung. Oleh karena itu kita bersambung melalui walia mursida atau seorang guru rohani atau seorang mursid. Beliau ini fungsinya sebagai transmitter ke dalam sistem rohani tersebut, karena seorang mursid itu sudah pasti terjamin presisinya, kebersambungannya terhadap sistem wasilah tersebut. Maka di sini memang yang agak ini ya agak cukup pelik itu bagaimana kita bisa menemukan walia mursida yang memang benar-benar waris itu. Dan memang di situ ininya permasalahannya, Bu Nyai. Silakan. Ya baik, ini jawaban yang diberikan untuk menjelaskan pertanyaan kepada pemirsa kita di channel sebelumnya. Bagaimana cara mencari guru mursyid tadi. Mungkin kita bisa ceritakan bagaimana pengalaman Mbah Mun dalam mencari guru rohani ini sehingga bisa dipertemukan dan menjadi sangat yakin atau pengalaman yang nyata setelah bertemu dengan guru rohani dan ikut dalam sistemnya. Barangkali ini bisa menjadi petunjuk buat saudara-saudara kita yang masih bertanya-tanya bagaimana cara mencari guru rohani. Monggo Mbah Mun. Ya, terima kasih. Ini mungkin sekedar untuk berbagi ya, bisa jadi tidak pas betul itu ya. Kami itu beragama dalam tataran syariat dianggap sudah lengkap lah ya, dari 5 rukun Islam tersebut sudah lengkap. Dan ketika kami berinteraksi dengan teman-teman itu, kami merasa bahwa kita ini ya sudah masuk surga gitu. Nah terus siapa lagi kalau nggak kita yang ke surga itu, rajin ke masjid, baca Qurannya rajin, ngaji ke sana kemari rajin itu. Tetapi ketika di keheningan malam atau ketika kita menyendiri, kita kontemplasi, kita ya bertanya kepada diri sendiri, sampai akhirnya pada titik bahwa seluruh doa-doa saya, seluruh ibadah-ibadah saya itu tidak ada yang terkonfirmasi bahwa ibadahku itu diterima. Termasuk pertobatan saya yang tentu sudah banyak sekali dosanya gitu, itu ternyata tidak terkonfirmasi, baik dengan melalui sholat tobat, kemudian puasa dan lain sebagainya lah. Kalau yang menurut aturan syariat itu sudah selesai gitu, tetapi itu tidak terkonfirmasi. Sampai akhirnya kita mulai belajar, mulai dari bagaimana sholat khusyuk itu kita belajar secara khusus. Kemudian ya lumayan juga sih hasilnya, tetapi tetap saja itu sifatnya tidak permanen punya itu, ya khusus sesaat itu, kemudian berikutnya lagi terus lupa lagi. Setelah itu saya juga mencoba untuk mengikuti banyak sekali taklim-taklim yang lebih ke perspektif tasawuf itu lah. Misalnya di Jakarta itu ada dulu, sampai sekarang masih ada ya, di Taman Ismail Marzuki, kemudian ke di Jogja juga, kemudian di Cirebon itu. Terus terakhir saya bayat secara online itu, yang intinya
saya juga mengamalkan zikir yang hu Allah itu. Jadi kalau tarik nafas hu, lepas Allah itu. Dan akhirnya saya ketemu dengan ilmu ini. Dan semuanya terkonfirmasi yang dulu-dulu itu punya itu. Misalnya zikir hu Allah itu, dulu ya paling nggak sampai 1 jam itu pasti lupa gitu. Walaupun kita udah serius benar, hu Allah begitu. Ya misalnya 15 menit atau berapa menit terus hilang gitu. Begitu saya masuk Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara ini, nah semuanya tuh baru terkonfirmasi karena tarekat ini adalah tarekat arwahi yang saya ikuti ini. Jadi yang dulu-dulu akhirnya terkonfirmasi itu kenapa sholat khusyuk itu ya hanya sesaat saja, demikian juga yang zikir hu Allah gampang sekali lupa gitu, karena basicnya itu karena base lainnya tetap masih di akal gitu. Jadi kalau di tarekat arwahi basisnya adalah ruh kita. Jadi bagaimana ruh kita itu menjadi panglima dalam diri kita gitu. Itu prinsipnya itu punya. Ya, saya kira ini pengalaman Mbah Munajat dalam mencari Tuhan artinya ya. Bagaimana ditemukannya sampai dengan hari ini. Jika pemirsa memang ingin sama-sama belajar dengan kami, nanti bisa menghubungi di nomor yang sudah tertera ya di dalam channel saya. Jadi silahkan, nanti kita akan ngobrol-ngobrol seperti apa, gimana guru saya gitu ya, guru rohani saya, guru pembimbing rohani kami gitu. Nanti kita bisa disampaikan. Itu saja ya untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang jawaban dari pertanyaan pemirsa. Mudah-mudahan yang kami sampaikan kali ini bisa memberikan pencerahan dan bisa dipahami. Kiranya kurang lengkap, nanti bisa kami lanjutkan. Bisa dilihat di dalam channel saya, ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Ilahi anta maksudi Waridho kamatubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.